Sidang kasus penebangan kayu jati yang menimpa Kurniasari, warga Kampung Winangun RT 2 RW 6, Desa Bantar Kecamatan Wanarja Kabupaten Cilacap terus berlanjut di Pengadilan Negeri Kendal, Senin, 17 November 2025. Sidang yang berlangsung sejak pukul 11, pukul 14 WIB, dengan agenda pemeriksaan saksi itu penuh haru. Seusai keluar dari ruang sidang, Kurniasari telah dinanti suaminya, Sutrisno di ruang tunggu. Wajah lelah Kurniasari seketika disambut pelukan dan kecupan hangat Sutrisno. Tak ada pesan khusus yang disampaikan Sutrisno, ia hanya meminta istrinya tabah menanti keadilan, sembari kembali masuk ke mobil menuju tempatnya ditahan di Lapas Bulu Semarang. Saya tidak minta lebih, hanya minta keadilan agar istri saya bebas. Istri saya tidak bersalah, kata Sutrisno sembari menghela nafas di Pengadilan Negeri Kendal, Senin, 17 November 2025. Sutrisno mengatakan, istrinya ditahan di Lapas Bulu Semarang sejak Agustus 2025 dengan tuduhan kasus penebangan kayu jati di daerah Cilacap. Namun ia menilai penetapan istrinya sebagai tersangka penuh kejanggalan. Kurniasari hanya berperan sebagai penyedia jasa pengangkut yang tak mengetahui seluk-beluk permasalahan. Istri saya hanya sebatas penyedia jasa angkut saja, bukan pemilik juga bukan yang membawa barang, ungkapnya. Kuasa hukum terdakwa, Joko Susanto mengatakan kasus itu terjadi pada tahun 2023. Saat itu, Kurniasari yang bekerja sebagai penyedia jasa angkutan menerima pesanan untuk penebangan kayu jati di daerah Cilacap. Dia menerangkan, lokasi penebangan merupakan hutan rakyat sehingga Kurniasi tak menaruh rasa curiga. Bahkan, di lokasi itu kerap digunakan warga untuk proses penebangan kayu jati. Kalau sekarang mungkin tadi jaksa juga sudah ngomong kita bisa dilihat ini diambil dari medsosnya Perhutani. Ini sebagai mestinya lah mohon keadilan yang begitu nggak lebih itu mohon keadilan aja lah ya semestinya memang seadil-adilnya ya semestinya karena hanya jasa angkutan bukan pemilik nggak membawa istri saya di rumah cuma jasa angkutan. Pak, namanya? Nama lengkap Pak? Sutrisno. Warga RT RW-nya Pak? Warga Kecamatan mana? Kecamatan Agustus 2025. Dari awalnya itu 6 Agustus. Tahan penyidik. Inilah yang kita anggap di 6 Agustus itu klien kita dipanggil sebagai saksi, tiba-tiba di hari itu di BAP sebagai tersangka. Jadi tidak ada penetapan tersangka dulu di awal. Panggilan saksi, bahkan yang aneh, klien kita itu di waktu itu dijanjikan dapat suruh datang menghadiri pemeriksaan, akan dikasih uang transport lah bahasanya oleh penyidik. Chatnya itu kita ada semua. Di surat penetapan tersangka ini juga tidak ada lokus tempusnya, itu jelas semua. Makanya kita lakukan pra-peradilan, di mana kejadiannya tidak ada secara detail. Setelah kita ajukan pra-peradilan, justru jaksa secara cepat melimpahkan pokok perkaranya. Makanya di sini ruang keadilan untuk pembuktian itu justru dipatahkan, padahal kasus ini rentan namanya kriminalisasi. Mas, itu kronologi penangkapannya seperti apa? Jadi asal muasal itu memang terjadi penangkapan terhadap Nur Ihsan. Nur Ihsan itu supir yang mengangkut, yang notabene asli juga jasa angkut, sama seperti klien kami. Cuma klien kami berperan sebagai calo jasa angkutnya, sama dengan Pak Jarot juga, beliau tadi juga saksi yang menghubungkan. Nah, ketika ditangkap tersebut, akhirnya terjadilah penyelidikan. Setelah proses penyelidikan, justru yang ditersangkakan itu bukan yang ditangkap, tapi justru adalah klien kita. Awalnya dipanggil sebagai saksi, dipanggil lagi sebagai saksi, seketika itu juga di BAP sebagai tersangka. Mas, itu penjual dan pemesan tidak dijadikan penjual sudah tersangka, penebang ya? Penebang, si pembelinya belum. Pembeli itu infonya kan dibawa ke Jepara, itu sampai sekarang juga belum tersangka. Nah ini kan juga rancu ini, jaksa ini ada apa, atau Bang Pilih atau penyidik. Dan yang paling parah ini teman-teman media juga bisa melihat secara langsung. Ini di sini itu kita